Jadi setelah tahun 2002 ada pemenang Nobel di bidang kimia, cuma butuh 1 tahun, selisih 1 tahun, muncul lagi Nobel Prize bidang kedokteran, itu diberikan kepada pionir MRI, yaitu Lothar Burr. Jadi profesor dari Chemistry, Biophysics, and Computational Biology dari University of Illinois. Lothar Burr ini melihat kandungan air melalui atom hidrogen di berbagai jaringan atau organ dari tubuh. Nah, ini yang menjadi basis magnetic resonance imaging. Adapun Mansfield, jadi Nobel Prize ini 2 orang. Yang kedua adalah Mansfield, dia adalah Emeritus Professor of Physics dari University of Nottingham. Dia Profesor Mansfield ini mengembangkan gradient magnetic field, kemudian untuk melihat bagaimana sinyal dianalisis dan menemukan bahwa metode fast imaging. Jadi menemukan metode fast imaging ini adalah tahap yang penting untuk MRI, terutama terkait praktikal pengukuran. Jadi metode yang dia kembangkan, dia bisa melihat organ yang sifatnya itu bergerak dengan cepat. Contohnya jantung dan paru-paru. Jadi jantung dan paru-paru ini dengan MRI yang sebelumnya, metode yang sebelumnya itu sulit untuk dianalisis. Tapi Mansfield mengembangkan metode fast imaging. Jadi teknik MRI ini metodenya bisa diterapkan dan sangat membantu terutama dalam menganalisis penyakit yang terkait kedua organ tersebut, yaitu paru-paru dan jantung. Jadi sebagai kesimpulan, setelah kita lihat dari awal, total itu ada 6 peraih Nobel yang dianugerahi kepada para saintis yang bergerak di bidang NMR dan MRI. 3 orang itu adalah orang fisika, yaitu Otto Stern, Isidor Rabi, dan Felix Bloch, serta Edward Purcell dari Amerika. 2 orang itu chemistry tahun 91 dan 2002 itu Richard Ernst dan Kurt Guthrie dari Switzerland, dan yang terakhir tahun 2003 dari kedokteran Paul Lothar Burr dan Peter Mansfield. Paul Lothar Burr dari Amerika dan Peter Mansfield dari UK. Kita bahas mengenai instrumen NMR. Jadi instrumen NMR ini sifatnya independen, jadi bukan dalam satu box begitu, jadi dia melainkan terpisah-pisah menjadi beberapa part. Yang pertama adalah magnet, yang kedua adalah sumber radiofrekuensi, dan yang atau selain sumber radiofrekuensi juga ada detektor. Kita sering sebut dia sebagai konsol. Nah, kemudian yang berikut adalah pengatur tekanan udara, dan yang terakhir adalah data handling. Kalau data handling ini maksudnya adalah komputer ya. Nah, magnet itu menggunakan satuan atau unit SI berupa magnetic induction field atau magnetic flux density. Simbolnya adalah B, diukur sebagai Tesla. Akan tetapi semua produsen spektrometer NMR itu mendeskripsikan instrumennya dalam kaitan hubungan dengan frekuensi proton dari si alat spektrometer yang ditawarkan. Misalnya NMR spektrometer 500 MHz. Nah, ini maksudnya bahwa NMR yang beroperasi pada frekuensi 500 MHz untuk proton dan 125 MHz untuk inti karbon 13, atau dia setara dengan bedah magnet luar 11,7 Tesla. Berikutnya, ini adalah magnet. Contohnya yang besar ini adalah magnet. Itu merupakan instrumen yang sangat fundamental pada NMR. Dan sekarang itu disediakan oleh magnet statik superkonduktor. Nah, magnet statik ini stabil dan sifatnya abadi sepanjang gulungan kabel superkonduktornya itu ditempatkan pada suhu mendekati 0 Kelvin. Dengan cara dia dibenamkan dalam cairan helium. Nah, agar cairan ini lebih awet, maka ruang magnet itu diselimuti atau melalui sekat dengan cairan nitrogen. Jadi cairan nitrogen. Probe
merupakan tempat sampel. Jadi dalamnya ada probe. Ini adalah tempat sampel di mana eksperimen NMR itu berlangsung. Pemberian pulsa, penangkapan sinyal NMR FID itu berlangsung di situ. Kemudian di sini ada konsol. Di konsol di sini merupakan sumber frekuensi radio dan pengendali eksperimen NMR. Unit ini terdiri dari berbagai komponen yang berkaitan dengan kebutuhan eksperimen NMR. Misalnya sumber frekuensi radio, gradien medan magnet, pengatur suhu pada ruang probe, pengubah data analog ke digital, dan pengatur waktu. Selanjutnya adalah komputer kerja. Workstation itu merupakan perantara antara operator dan probe melalui konsol. Jadi selain itu komputer kerja juga berfungsi untuk menyimpan data digital FID serta perangkat lunak untuk memproses data FID. Nah, sini ada gambar yang memperlihatkan diagram kerja dari spektrometer NMR. Jadi ada RF transmitter. Nah, ini fungsinya memberikan pulsa, sementara RF receiver itu yang menerima pulsa NMR dalam bentuk FID. Ada unit field and shim regulation, itu adalah komponen yang menghubungkan medan magnet yang biasanya kan medan magnet ini selalu berubah akibat perubahan dari satu sampel ke sampel yang lain. Jadi dia harus dihomogenkan. Nah, di sini juga alat konsol itu dilengkapi dengan unit transmitter dan penerima sinyal deuterium. Ini keperluannya untuk locking. Jadi di sini ada unit transmitter, receiver untuk locking atau mengunci. Jadi ada suatu pekerjaan kerjanya dia itu mempertahankan kehomogenan magnet. Ini untuk tujuannya agar pengukurannya tetap bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama tapi tetap akurat. Caranya dia memantau sinyal deuterium dari pelarut NMR. Untuk pengukuran tertentu, pengukuran NMR itu dilakukan bisa juga dalam berbagai suhu. Nah, oleh karenanya konsol juga bisa dilengkapi dengan unit pengatur suhu. Nah, untuk spektrometer NMR modern, keberadaan unit kontrol gradien medan magnet itu tidak dipisahkan. Jadi dia bersatu terutama untuk eksperimen-eksperimen pengukuran NMR 2 dimensi. Jadi ada di tempat yang sama.